Halo bosku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama kami tim Karisma Kencana. Dan hari ini kita akan kembali membahas sebuah laptop lokal pride punya brand Axio yang menawarkan sesuatu yang cukup murah meriah, yaitu Ryzen 7 dan harganya cuma dijual di angka 6 jutaan rupiah. Nah, ya wis nggak salah lama-lama, langsung aja kita bahas. Inilah Axio Hype 7 AMD X7-2 kawan. Nah jadi bro ya, kalau kita lihat secara desain mungkin memang kurang lebih sama. Tapi si Axio ini setelah kita riset terus kita tes, lah baru itu saya nemu benefit dari seri ini. Dia itu karena VRAM-nya bisa kita setting hingga 4GB. Kemudian yang kedua, laptop ini juga punya harga paling murah. Semisal teman-teman mau cari Ryzen 7 di budget 6 jutaan rupiah. Yakin merek lain nggak ada kalau kalian cari Ryzen 7 di harga seperti ini. Kemudian kalau kita tahu kelengkapan dari selain dia ada berupa Ryzen 7, si laptop ini juga menggunakan panel layar IPS. Opsi upgrade-nya masih jangka panjang, RAM dual channel sama. Dia itu bro, desainnya juga epic. Dan menurut saya memang desain ini masih hampir sama-sama aja sama seri sebelumnya. Tapi kalau dipakai, tampilannya juga engaging juga loh bro. Dan semisal kita riset lebih dalam untuk dapur pacunya, kan laptop ini dia itu menggunakan Ryzen 7 seri 5000. Tepatnya 5825U, yang dimana untuk prosesor ini bro, dia itu punya 8 core per 16 thread dan speed maksimal di angka 4,5 GHz. Nah, lalu untuk VGA-nya dia itu punya AMD Radeon Vega 8 yang memiliki VRAM bisa kita setting di dalam settingan BIOS hingga 4GB. Lalu untuk penyimpanannya dia itu dikasih 512GB pakai M2 NVMe Gen 3 dengan speed 3500-an MB/s. Dia cuma satu slot, tapi RAM-nya nah dia punya dual channel bro. Salah satunya udah keisi 8GB DDR4 yang bisa kita maksimalkan hingga di angka 32GB. Nah, kemudian untuk pengguna layarnya, laptop ini menurut saya cukup cakep bro. Dia pakai panel IPS, resolusi Full HD, ukuran 14 in dengan akurasi Nayamul di harga 6 jutaan rupiah. Terus untuk softwarenya, laptop ini dilengkapi Windows 11, baterainya kapasitas 45 Wh yang bisa bertahan di angka 5-6 jam. Tentunya settingannya di best power efficiency bro ya, jangan lupa. Terus untuk yang terakhir, semisal laptop ini kita keper untuk kebutuhan bermain game, entah itu pakai Genshin Impact ataupun dipakai untuk kebutuhan bermain game seperti kayak Valorant hingga untuk render. Nah, mentok-mentoknya dia masih terlihat stabil karena cuma menyentuh di angka 48 derajat Celcius saja. FYI bro ya, untuk pengujian kali ini di tes benchmark, laptop ini seperti biasa kita maksimalkan RAM-nya dari 8 kita tambahin jadi 16. Terus untuk dari data yang udah kita rangkum, nanti kita itu memberikan dua buah settingan VRAM, yang satu 512, yang satu kita setting ke 4GB supaya teman-teman bisa tahu perbedaannya antara VRAM yang kecil sama VRAM gede dan efek sampingnya. Nah, nanti ngaruhnya di software apa, terus enaknya itu ada di mana kawan. Oke? Lanjut kawan, kita geser ke bagian sisi desain. Yang mana untuk tipe Axio Hype Series, dia itu memang menggunakan barebone casing yang sama. Jadi semacam kayak Axio itu nyetak satu casing, tapi cuman berbeda dapur pacunya aja. Ini kalau kita lihat memang ini nggak jelas rekaman, tapi terlihat terkesan ya kayaknya semua Axio itu sama, tapi hanya berbeda jeroannya doang. Full body material laptop ini dia itu berbahan dari plastik ABS, bobotnya memang enteng di angka 1,4 kg, dan benefitnya kalau kita pakai laptop ini, layarnya itu bisa kita buka lurus hingga 180 derajat. Kameranya juga bening bro ya, meskipun menggunakan resolusi standar di angka 720p, dan kameranya juga punya privasi setter fisik di bagian sini. Terus untuk pengalaman pengetikannya, nah ini juga nyaman bro ya. Selain nyaman, dia punya backlight warna putih, tombol power terpisah, ada juga indikator warna lampu yang terletak di bagian pojok kiri atas agak ke bagian tengah sini. Lanjut, untuk penggunaan touchpad menurut saya dia cukup responsif, tapi bentuknya memang ini agak memanjang bukannya melebar bro ya. Tapi pas kita pakai laptop ini untuk kebutuhan copy paste data, nah dia colokan airportnya lengkap bro. Punya colokan USB 3.2, ada colokan Type C, ada port HDMI, ada juga colokan jack 3.5 sama colokan micro reader. Yang absen cuman nggak ada colokan RJ45 doang. Terus untuk yang terakhir, semisal laptop ini kita pakai untuk kebutuhan hangout di cafe, kita butuh koneksi internet, wifi-nya lumayan stabil, pakai wifi 6 plus juga Bluetooth 5.1.
Jadi kesimpulannya, misal kita tarik dari harga 6 jutaan yang pakai Ryzen 7-nya tadi, poinnya adalah ketika orang mau cari laptop di harga 6 jutaan, rata-rata mereka itu cari spek tinggi, tapi butuh harga murah. Ya solusinya kita bisa dapat si Axio Hype 7 AMD X7 Strip 2 ini. Karena ini kalau kita lihat di merek-merek lain yang udah terkenal seperti kayak Lenovo, Acer, Asus, HP ataupun merek Dell sekalipun, nah rata-rata di harga seperti ini bro, mereka itu hanya mengandalkan prosesor kalau nggak Core i3 Gen 12, paling-paling dapat Ryzen 3 7000 series. Nah dari prosesor itu, kalau kita head to head kan sama Ryzen 7 5825U, ya otomatis si Axio masih lebih kencang, plus VRAM-nya juga masih bisa kita setting supaya maksimalkan untuk kebutuhan teman-teman sekalian. Jadi intinya, laptop ini masih menang murah di harga 6 jutaan kalau misal performa. Cuman kalau tolak ukurnya gini bro ya, teman-teman melihat dari segi, oh brandnya masih pakai Axio, mungkin gengsinya agak kurang, ya memang. Tapi kalau kita tolak ukurnya ke segi fungsi, nah ini masih lebih oke dibandingkan kita beli di 6 jutaan dapat spek yang lebih bawah. Ya sebenarnya kembali lagi sama keputusan teman-teman sekalian. Ya wis gitu aja bro ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan, oke?